Dulur, jumpa lagi sama Empu Kayu Brewok. Untuk sore kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini kita kedatangan dari Propan. Nah, saya ingin jelasin sekalian juga menjawab dari pertanyaan dulur-dulur yang banyak tanya ke saya lewat DM atau lewat WA atau apa. Om, kenapa sih kok mesti yang ditonjolin produknya Propan? Kok nggak produk yang lain, merek-merek lain, kenapa? Nah, ini saya ingin jawab. Selama ini saya berkenalan dengan produk Propan, itu yang ingin saya adopsi ke strategi marketing saya adalah after sale-nya. Setiap kali saya ada kendala atau ada finishing saya kurang bisa atau gimana, saya selalu disupport teknisi dari Propan. Begitu juga untuk kali ini. Nah, ini ada Propan mengeluarkan varian baru dan masnya ini langsung berkenan mengenalkan ke saya. Nah, ini after sale-nya yang ingin saya tiru. Monggo barangkali jenengan ingin mengadopsi ini juga. Nah, untuk produknya ini saya langsung ke masnya. Mas, monggo diperkenalkan. Baik, terima kasih Mas Diki waktunya. Ini saya kenalkan produk terbaru dari Propan yang namanya Propan Boostin dengan campuran air. Nah, ini memiliki keunggulan tampilan warna yang doff. Jadi teman-teman bisa pakai warna langsung doff. Nah, ini. Nah, untuk warna-warnanya ada 5 varian. Mungkin teman-teman bisa melihat sekilas. Nanti kalau misalkan mau pengen request bisa menghubungi saya. Untuk PWS ini nanti kita praktek dengan sistem kuas. Untuk campurannya nanti campuran 10% saja dengan air. Sekilas itu untuk Propan Boostin. Terus yang satunya ini Mas Yo. Nah, yang kedua ini kita Propan juga ada terbaru variannya untuk yang campuran dengan B. Nah, ini lebih simple. Ini punya keunggulan glossinya yang sangat bagus. Ini nanti kita praktek juga dengan sistem kuas dengan campuran 10%. Nah, ini bisa dipakai untuk natural, bisa dipakai untuk top coat sebagai Propan Boostin ini yang campuran air. Jadi gini Mas Yo, misalnya ya lain hari saya ada kerjaan, pertama saya kasih pewarna dulu pakai Propan Boostin water base ini. Setelah saya warna terus topnya saya kasih ini, bisa ya Mas? Sangat bisa Mas. Walaupun ini campurannya water base, ini solvent base, tetap bisa ya? Masih bisa. Tapi harus nunggu kering dulu ya? Betul. Harus berapa layer gitu? Satu kali layer mungkin 1 kali lapis lah. Kita 1 kali lapis. Nanti ini kurang lebih ya 2-4 jam baru bisa diaplikasikan ya, yang solvent. Lebih bagus kalau dia ini nginep overnight teman-teman. Jadi overnight semalam nginep, setelah itu baru masuk yang topnya ini gitu. Kalau ini nah ini untuk tampilan yang gloss teman-teman. Nah ini contoh yang top coat glossy-nya Propan Boostin 632 kodenya, yang tampilan doff. Di top coat pakai yang Ultran Gloss Oil yang gloss bisa juga. Nah, ini ada 2 pilihan nih opsi. Nanti kalau teman-teman bisa pakai yang doff langsung juga ada. Dan yang satu ini opsi yang kedua ini top coat pakai yang glossy ini. Tapi untuk aplikasi saat ini nanti kita akan sendirikan ya Mas Yo. Jadi maksud saya untuk yang Propan Boostin kita pakai satu panel sendiri, sedangkan untuk yang natural oil kita pakai satu panel sendiri. Soalnya saya ingin terlihat naturalnya di kayu, efeknya ke kayu itu seperti apa. Boleh ya Mas Yo? Boleh. Oke, kalau gitu teman, kita langsung kerjakan ini. Lanjut.
Ayo. Oke teman-teman, yang pertama kita masuk aplikasi set propan buskin dengan campuran air. Kita ini pakai warna yang walnut dark. Jadi teman-teman ini pakai yang warna walnut dark ya. Nah ini kita mulai mencampur nih. Untuk campurannya kita pakai campuran 10:1. Jadi katakanlah 10 sendok untuk catnya. Airnya kita pakai 1 sendok saja, jadi 10% saja. Ini kita aduk dulu. Nah ini kan teman-teman biasanya kan buka langsung kita tuang, jadi ini masih ada di bawahnya yang masih mengendap. Kita aduk dulu sampai rata. Kita campurkan 10 sendok, nanti airnya 1 saja. Mungkin teman-teman kalau feelingnya masih kurang bisa ditambahin lagi. Ini saya campurkan 10 sendok. Ini sangat kental sekali ya, jadi perlu pengejaran. Coklat ya Mas ya, enak itu rasanya. Iya, kayak selai. Ini saya mencampur 10 sendok. Nanti untuk campuran sih mungkin teman-teman bisa mencampur sendiri, feelingnya supaya bisa dikuas. Kalau masih kental bisa ditambahin lagi campurannya. Sangat kental sekali ya, bisa tambah lagi supaya bisa dikuaskan di bidang kayu jati. Ini ada bidang kayu jati yang tadinya sudah diamplas pakai grade A+ 240 ya teman-teman. Sampai grade 240 nih amplasnya. Jadinya juga yang jati bagus, bukan jati abal-abal. Kita bersihkan dulu dari debu-debu yang tadi bekas amplasan ya. Jangan lupa, ini yang paling penting memang poinnya di sini. Persiapan supra lebih bagus. Ini menariknya tampilannya teman-teman. Menarik hati ya. Jadi cara pengaplikasiannya dikuas sampai sebaris, jadi nggak mulai ke samping ya Mas, Iya. arah serat dulu ya. Betul, ini nguasnya searah serat kayu ya. Itu penting karena kadang kita juga ke samping, jadi ke arah serat kayu. Kurang Mas. Ini keringnya kurang lebih 2 jam, tergantung suhu udara ya teman-teman. Kalau panas sangat cepat keringnya, Soalnya dia pakai campuran water grease ya Mas. betul. Jadi ini tinggal cuacanya kalau panas bisa keringnya lebih cepat nih. Biasanya sampai berapa lapis ini? Nah, standar aplikasinya ini 3 kali lapis sudah cukup. 3 kali lapis sudah cukup. Bahkan 2 kali sudah cukup, bisa bagus.
2 kali lapis juga bagus. Jadi Ya. nggak kayak lapis Surabaya ya, bisa lapis-lapis gitu enggak ya. Itu beda lagi, itu mau dimakan. Oke, ini lapis yang pertama. Nanti ditunggu untuk lapis yang kedua. Kurang lebih. Setelah kering lapis, sebelum dilapis kedua perlu digosok ulang. Nah, untuk lapis yang kedua nanti perlu digosok. Nah, dan grade-nya di atas ya nanti kurang lebih ya 360 sampai 400. Dan nanti cara gosoknya tidak usah ditekan, gampang-gampang aja. Pakai tangan. Tujuannya untuk menghilangkan serabut dari kayunya ini. Siap. Oke, kita tunggu ini dulu untuk kering dulu ya, teman. Misalnya nih, bagian ini udah ada yang ngejam ini. Saya rapikan dulu untuk samping-sampingnya. Sambil nunggu kering Mas yo, aplikasi yang Oh iya, ini sekalian aja. kalian boleh Oke. untuk meningkat waktu juga. Iya, sambil nunggu kering. Nah, ini kan sama-sama belajar nih kita. Oke, teman-teman, kita lanjut tahap yang selanjutnya sambil nunggu yang water base kering, kita bisa aplikasikan Ultran Gloss Oil nih. Nah, nanti saya jelaskan mengenai campurannya. Nah, ini pakai Denger B Propan juga. Jadi ini campurannya Denger ya teman-teman, Denger B ya, bukan water base. Jadi ini cat satu komponen yang aplikasinya sangat simpel. Ini dengan tampilan natural nih, glossy ya teman-teman. Jadi apabila untuk aplikasi di serap kayu jati yang seperti ini nih, hasilnya semakin bagus nih, saya lihat nanti. Nah, dengan campuran ini sama 10% saja campurannya. 1/10 juga. 1/10, betul. Ini langsung kita praktekkan, nanti yang aplikasi Mas Diki sendiri. Oke, siap. Monggo Mas Diki bisa Monggo dicampurin. praktekkan. Campurin dulu. Oke, kita nyampur ya, ini sesuai bidangnya. Ini saya buat 10 sendok. Untuk Denger B-nya bisa menyesuaikan ya teman. Kalau apabila kurang encer ya ditambah lagi juga bisa. Untuk pengaplikasian pertama bisa pakai kuas dulu ya maksudnya. Betul. Nah, ini juga ada keunggulan lagi, bisa pakai kuas dan juga bisa pakai spray ya. Nah, untuk semprotnya nanti di spray nanti untuk langkah yang step kedua atau ketiga. Jadi untuk step awal ini wajib di kuas ya teman-teman. Tujuannya untuk mengisi pori-pori kayu ini, supaya catnya ini masuk ke dalam pori-pori. Nanti untuk spray kita bisa untuk tahap selanjutnya. Monggo Pak Riki untuk pakai ini dicobakan sebelumnya kita dulu ya. Sudah, jangan khawatir. Sip, mantap. Arah serat ya. Ya betul. Nah, ini udah kelihatan muncul serat-seratnya kayu nih, dengan tampilan natural ya teman-teman. Natural. Naturalnya bagus. Bagus sekali nih.
Harganya berapa kira-kira Mas Yo? Nah, untuk harga nanti bisa melalui toko aja, nanti tergantung toko juga. Nanti saya kasih tahu untuk mengenai harga ya setelah ini aplikasi selesai. Ramah di kantong enggak kira-kira? Cukup lumayan. Ini masih Lumayan mahal. Enggak kok. Ini kelasnya ya mungkin teman-teman kelasnya yang menengah lah ke bawah juga bisa. Simpel soalnya aplikasinya. Bagus ya, natural ya, kelihatan. Naturalnya bagus kelihatan. Tadi Mas Riki tanya mengenai harga ya, mungkin saya bisa estimasi harganya murah kok. Kurang lebih estimasi 60 sampai 70 nih. Tergantung tokonya sudah. Ya. 60 sampai 70. Ya. Lumayan lah. Ini satu kaleng ini bisa mencapai 11 sampai 12 meter ya. Itu 2 kali lapis, jadi Cukup 2 kali lapis. Kalau kita pingin sampai 3 kali lapis dianjurkan enggak? boleh dianjurkan juga, bisa untuk diedarkan juga sih. Dan juga kalau pemakaiannya lebih banyak kan lebih juga banyak belinya. Oke kawan, sambil nunggu kering kita rokokan dulu, makan-makan dulu. Oke. Oke teman-teman, ya ini kita lanjut yang tahap kedua untuk propan gustin campuran air ya. Ini kebetulan udah kering nih. Nah, udah kering. Ini kita aplikasi di tahap yang kedua. Ini kita gosok ya teman-teman. Dengan ukuran grade ini saya pakai yang ukuran 400 ya. Nah, untuk gosoknya searah ya, searah serat kayu. Dan usahakan cara penekanannya diperhatikan. Ini saya pakai ambang-ambang, katakanlah teman-teman tidak bisa bilang ambang-ambang aja. Tujuannya digosok seperti ini untuk menghilangkan serabut-serabut yang muncul di permukaan kayu jati. Ini udah saya gosok. Halus dulur. Nah, ini baru kita mulai yang tahap kedua. Kita puaskan propan gustin balut dop. Pak Riki bisa mempraktekkan aja kan saya, monggo biar bisa mencoba sama-sama rasakan. Wah, nggak masuk. Dari ujung dulu, ujung ketemu ujung. Sip. Dengan kelembutan dan kelenturan tangannya Pak Riki. Ya, berpengalaman banget sepertinya. Ini simple ya teman-teman, kan ada selera masing-masing. Ada yang glove, ada yang dove. Ini varian yang dove ya teman-teman. Cat propan campuran air dengan tampilan warna dove ya. Ini kita pakai balut dove. Ini seandainya kalau kita
spray pakai spray gun yang HPLV bisa nggak Mas? Bisa saja mau pakai spray can apa aja. Nah, untuk cara nyepraynya ini kita wajib di tahap yang ketiga, paling enggak di 1-2 kita main kuas dulu teman-teman ya. Kita kuaskan dulu, tujuannya untuk masuk ke dalam pori-pori kayu warna dove-nya, warna dove. Setelah itu kering, kita bisa masuk ke spray juga bisa. Tapi kalau yang pengalaman spray, main spray ya tentunya lebih bagus ya. Ini kita main kuas, udah kelihatan bagus nih. Ini om, gue dilihat dulu nih. Walnut Dove Propan Mustin Waterpiece. Oke, kita tunggu keringnya ya teman-teman. Ini masih mengkilat karena belum kering ya. Proses memdof nanti. Oke, sip. Oke dulur, ini sudah selesai ya, kita aplikasikan. Yang ini tadi sampai lapis kedua, tapi yang oil, natural oil, saya rasa 1 kali sudah cukup bagus. Ini grainnya sudah kelihatan seperti di sini, seperti ini ya dulur. Nah, ini grainnya kelihatan bagus banget di sini. Nah, kelihatan hidup banget. Sedangkan kalau yang water base-nya seperti ini. Ini saya tunjukkan yang aslinya kayu ya tadi ya. Awalnya kayu. Enggak dilihat. Sedangkan awalnya kayu seperti yang di tengah. Ini yang Ultran Gloss Oil, yang bawah Propan Mustin Walnut Dove aplikasinya. Nah, ini sekarang kita bicara evaluasinya. Untuk evaluasinya saya rasa kalau untuk saya pribadi nih Mas ya, mohon maaf, kalau saya lebih cenderung ke natural oilnya karena grainnya lebih timbul. Tapi kalau saya ingin suatu kerjaan yang menyamakan warna kayunya, saya mungkin coba akan pakai Propan Mustin ini supaya warna kayunya sama. Tapi lebih bagus ini produk Propan baru yang bagus ini. Oh iya teman-teman, ini cuma sekali lapis ya, 1 kali lapis pakai kuas. Mungkin untuk selanjutnya bisa digosok pakai 320 terus spray. Ini saya gunakan cuma 1 kali lapis karena menurut saya 1 kali lapis ini juga sudah bagus. Misalnya teman-teman mau belajar sendiri, mau pakai sendiri dengan spray gun langsung, monggo, saya kira hasilnya lebih bagus. Nah, itu dia teman-teman evaluasi dari kita, dari Mas Yoyo, dari Propan ya Om ya. Ya, terima kasih waktunya Pak Mas Diki. Terima kasih juga. Sama-sama. Ya. Itu kita lanjut ke video-video selanjutnya. Oh ya teman-teman, kalau mungkin ada butuh support Propan, dan teman-teman bisa menghubungi Mas Diki atau menghubungi saya. Nanti kontak Mas Diki aja deh, lebih enaknya gitu. Nanti bisa support Propan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Pak Diki juga terima kasih banyak. Terima kasih Mas Yoyo. Nanti untuk nomor teleponnya Mas Yoyo saya catat di deskripsi ya. Bisa dilihat di situ. Oke, sampai jumpa di lain video.